Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Pada pagi hari ini adalah episode yang sangat spesial karena ini kita sudah memasuki episode ke-50. Jadi kita sudah mengundang puluhan expert di bidang ekspor yang memberikan informasi, memberikan potensi mengenai ekspor, dan utamanya memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan ekspor. Nah, pada pagi hari ini, pada Sabtu pagi hari ini, kita kehadiran tamu expert yang sangat spesial, sangat jauh. Kita kehadiran Ibu Katarina. Beliau adalah diaspora kita yang ada di Basel, Swiss, yang mempunyai minimarket produk Indonesia sudah dari tahun 1999. Mungkin banyak di antara kita, subscribers kita, viewers kita yang belum lahir atau mungkin masih kecil pada waktu tahun tersebut. Tapi ternyata di tahun tersebut kita sudah memiliki seorang duta produk Indonesia yang ada di Swiss yang kali ini hadir bersama kita. Selamat pagi, Bu Katarina. Apa Selamat kabar? Pagi, Pak Haris. Terima kasih, kabar baik. Siap. Terima kasih, Bu Katarina, sudah berkenan hadir dan akan memberikan informasi dan tentunya motivasi kepada kita semua, Bu Katarina. Terkait tentunya acara ini Export Expert Talk yang hadirnya secara live di YouTube juga, dan YouTube-nya adalah di YouTube TV Desa dan juga di YouTube kami Export Expert Indonesia. Nah, kita ingin dengar sebenarnya Bu Katarina mengenai sosok ibu yang jauh sekali nih dari Indonesia nih. Ini kelihatan sudah pakai sweater. Saya cuma pakai sweater ini karena pakai AC aja sebenarnya, Bu. Tapi kelihatannya ibu ini cuacanya ya begitu ya, Bu Katarina ya. Cuacanya di sana berapa derajat nih, Bu Katarina, saat ini? Sudah dingin ya? Iya, dingin lagi, cuacanya lagi jelek, hujan, terus habis gitu angin kencang gitu. Oke, jadi dingin, kayak dingin sekali gitu loh. Ya. Ya, ini kita ingin mendengarkan jadinya mengganggu waktu pagi Ibu sebelum toko buka ya? Atau saya nggak tahu nih, toko sudah buka atau belum? Udah buka. Kita udah buka, Ibu, Pak, dari pagi ya. Ya, betul. Toko Ibu sudah buka, tetapi supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai toko Ibu itu bagaimana, kita izin memutarkan profil tentang toko Ibu ya. Boleh, silakan Pak. Mari kita saksikan bersama.
Luar biasa, Bu Katerina. Terima Saya kasih, Pak. dengar musiknya, lihat barang-barangnya ini kok ya nggak di Indonesia ini. Karena semuanya produk-produk Indonesia banget ya, Bu Katerina ya. Iya. Iya. Luar Produk-produk biasa. yang kita jual langsung dari Indonesia. Betul. Ada makanan, ada tiwul juga kalau nggak salah tuh, Bu Katerina tuh tadi saya sempat lihat tuh. Itu mungkin bubur Madura itu, Pak. Oke. Nah, ini makanya supaya kita lebih paham nih. Tadi kalau lihat videonya yang memperlihatkan ini dari luar negeri, cuma tadi ada websitenya Ibu, kemudian tadi ada suasananya kan berbeda tuh ketika Ibu ada benderanya itu. Nah, ini kita ingin tahu, sebelum kita bicara lebih detail mengenai produknya Ibu, kita ingin tahu ceritanya Bu Katerina nyasar atau memang tujuannya ke Swiss ini. Ini pengen dengar ceritanya ke situ dulu. Monggo Bu, nama lengkapnya siapa Bu nih? Supaya lebih enak nih kita panggil ke Ibu. Ya, nama saya Katerina Euler. Saya nyasar, maksudnya saya kenal suami saya itu sewaktu di Indonesia. Kita sama-sama teman kerja di Surabaya. Terus habis itu kita istilahnya kan pacaran 5 tahun. Terus suami bilang, oke, kita serius gitu ya. Terus saya kesini nikah ngikuti suami. Tahun 99 itu Bu, 98. Tahun 98. Tahun 98 itu Pak. Iya, bulan April saya datang ke Swiss. Terus habis itu saya lihat kok nggak ada produk Indonesia gitu. Saya lihat ya di toko-toko Asia tuh jarang kita temui produk-produk Indonesia. Bahkan hampir nggak ada gitu kan. Terus habis tahun itu 98 itu ya, Bu. Tahun 98 itu Pak. Iya. Terus saya ngobrol sama suami. Terus saya bilang, gimana kalau saya import produk-produk dari tanah air saya, dari Indonesia. Terus suami mendukung. Oh boleh, gitu. Suami mendukung. Terus habis itu kita bikin logo, cari nama perusahaan. Terus kita daftarkan ke kantor Kementerian Perdagangan di Swiss. Setelah izinnya keluar, izin keluar tuh Desember 98. Terus langsung saya import produk-produk Indonesia. Jadi 99 tuh saya jalan ya. Jadi namanya memang pasar Indonesia ya Bu ya? Dari awal? Iya. Dari awal memang pasar Indonesia. Oke. Dan ini kenapa Ibu tertarik? Tadi kan memang dengan suami kenalnya ketika kerja ya. Apakah memang di bidangnya ekspor impor atau bagaimana nih Bu Katerina nih? Enggak, suami saya di bidang mesin Pak. Oke. Iya, dia di bidang mesin. Iya, terus habis itu saya cuma tertarik aja kok nggak ada produk Indonesia di Swiss ini gitu. Terus saya ingin memperkenalkan produk dari tanah air ke masyarakat di Swiss ini gitu. Nah, masyarakat di Swiss, Bu Katerina. Tadi waktu Ibu datang ke sana kan tahun 98 ya, itu toko Indonesia mungkin nggak ada, toko Asia ya cukup banyak mungkin ya, tapi produk Indonesianya. Terus orang Indonesia ada banyak nggak Bu di Swiss? Orang Indonesia di sini, diaspora Indonesia di sini tuh kurang lebih 5.000-an Pak. Dan itu kota Swissnya tuh apakah kota kecil? Kalau di Indonesia, ini ngomong Surabaya lah. Ini Ibu Katerina kelihatannya udah 20 tahunan, tapi logat Surabayanya masih nempel juga nih Bu Katerina nih. belum bilang juga nih. Oke, itu waktu Swiss itu sebesar apa sih Bu kalau dibandingkan dengan Surabaya? Waduh, Swiss itu kecil, negara kecil Pak. Berarti lebih kecil dibandingkan Surabaya ya? Kota lebih Surabaya. Kecil dari Surabaya, iya betul ya. Oke. Jumlah penduduknya juga Surabaya lebih banyak. Oke. Jadi memang kotanya kecil, penduduknya juga dibandingkan dari Surabaya juga jauh lebih kecil. Orang Indonesianya juga hanya sekitar 5.000. Itu di tahun 98 atau sekarang kira-kira ada berapa orang, Bu Katerina? Sekarang ya mungkin ada 10.000-an mungkin Pak ya. Kurang lebih.
Iya. Waktu itu saya datang ke sini tuh sekitar 5.000-an. Oke. Jadi memang hanya sedikit ya. Kalau persentase Bu Katarina sempat menghitung nggak? Atau mungkin kalau dibandingkan lah dengan warga negara lain yang ada di Swiss, kira-kira mungkin dengan orang Malaysia, orang Thailand, itu kira-kira orang Indonesia itu perbandingannya seberapa banyak Bu Katarina? Di sini yang paling banyak itu orang dari Thailand, terus habis itu Vietnam sama Chinese, Pak. Oke. Ya, Filipina juga banyak. Filipina juga banyak ya. Oke. Ya. Jadi sepertinya hampir sama juga, Bu Katrina. Saya tadi sempat sampaikan, saya pernah ditempatkan di Sydney tahun 2015 sampai 2018 dan tipikalnya hampir sama nih. Ngomongin diaspora, di diaspora Indonesia di Australia cukup banyak, ya mungkin sampai 100.000, ini mungkin 10 kali lipatnya Swiss ya. Tetapi bicara dari negara lain, dari tadi Bu Katrina bilang dari Vietnam, Thailand itu jauh lebih banyak, dan toko-tokonya pun restoran Indonesia, restoran negara mereka pun banyak sekali di sana. Nah, kalau di Swiss apakah juga seperti itu? Thailand, Vietnam itu punya toko sendiri, restoran sendiri untuk makanan khusus mereka begitu, Bu? Ada juga, Bu? Iya, betul, Pak. Betul ya. Mereka banyak toko-toko Thailand itu, terus restoran banyak memang di sini. Ya, hampir di setiap kota lah ada mereka. Oke. Nah, kalau Bu Katarina ini tepatnya di kota apa, Bu? Tadi sempat di ibu kotanya atau di sebelah mana tepatnya di Swissnya? Waktu saya datang ke Swiss ini, kami tinggal di Basel. Baselan. Terus habis itu kita pindah ke kanton Aargau, ke daerah wilayah Aargau. Dan usaha saya ada di Meulin. Jadi 30 menit dari Basel, terus habis itu sekitar 30 sampai 40 menit dari Zurich. Jadi kayak tengah-tengah gitu, Pak. Dan tokonya itu dari tahun 99 di situ atau ikut pindah juga nih, Bu Katarina? Enggak, waktu 99 itu saya ada di Basel, Pak. Oh, waktu itu berarti tokonya sempat di Basel ya? Iya, ada di Basel. Terus habis itu di sana saya tinggal di Basel saya 3 tahun, terus pindah ke sini ke kanton Aargau. Ke ini. Dan ya. Itu diteruskan pasar Indonesianya ya, Bu Indonesia ya, Bu Katarina ya? Kenapa, Pak? Tokonya tetap diteruskan ya berarti ya? Iya, tetap diteruskan. Tempat lokasi yang baru ya, begitu ya, Bu Katarina? Iya, tempat lokasi yang baru, terus lebih besar. Jadi kita jadi sekarang toko sama gudang itu jadi satu semua. Jadi lebih efisien gitu loh untuk kerja. Nah, boleh cerita nih, Bu Katarina, tadi sempat 3 tahun di Basel di ibu kotanya Swiss ya, kemudian berpindah, terus masih tetap jualan produk Indonesia. Suka dukanya seperti apa, Bu, ketika di awal terus sampai 3 tahun itu tadi dan akhirnya terus berjualan? Apakah banyak sukanya, banyak untungnya, atau banyak dukanya nih ceritanya nih, Bu Katarina? Iya, tadi maaf cuma mau koreksi, ibu kota Swissnya itu di Bern, Pak, bukan di Basel. Oh, ibu kotanya di Bern, bukan di Basel. Ya, ibu kotanya Swiss itu di Bern. Jadi Basel tuh cuma kayak kota industri gitu aja. Basel. Oke, kayak Surabaya gitu berarti ya? Iya, betul. Suka dukanya, ya sukanya tuh saya senang bisa mempromosikan produk Indonesia di Swiss ini. Terus dukanya itu kadang kita terkendali dengan sistem birokrasi di Indonesia yang kurang ini, Pak, kurang cepat gitu loh. Oke, di Indonesianya ya malahan ya, Bu ya? Bukan di Swissnya. Di Swissnya ya? Ini saya nggak ada masalah sih gitu loh. Saya mentaati semua peraturan yang ada di sini, tapi kadang di Indonesianya itu
kadang mereka kadang sistemnya nggak diupdate atau apa gitu. Kadang kendalanya itu cuma di Indonesia. Oke, oke, oke. Nah, kalau di Swiss sendiri yang toko macam Ibu itu ada banyak nggak, Bu? Toko Indonesia yang jualan produk Indonesia di Swiss sendiri ada banyak nggak? Teman-teman kita lah di sana lah. Apakah hanya ini saja atau hanya ada beberapa nih di Swiss? Toko Indonesia yang di Swiss ini sampai sekarang saya satu-satunya, Pak. Yang maksudnya yang ada tokonya ya. Saya satu-satunya, tapi kalau restoran ada sekarang beberapa banyak gitu. Nah, apa namanya? Tadi berarti tokonya hanya ada beberapa ya. Tapi kira-kira ada berapa jumlahnya, Bu Katerina? Ada 10 gitu ada nggak nih toko Indonesia di Swiss? Toko Indonesia, maksudnya yang ada ini maksudnya yang offline store ya Pak ya? Maksudnya yang ada Ya, tokonya gitu ya? Ya, itu betul. Setahu saya sampai saat ini cuma saya. Oke. Tapi kalau yang online ada beberapa. Bagaimana? Yang online store, Bu Katerina? Kalau yang online mungkin ada beberapa, ya. Ada beberapa ya. Oke. Jadi karena mungkin sekarang apa namanya sewa tempat pasti jauh lebih mahal ya dibandingkan untuk di Swiss ini. Ya, betul. Ternyata Bu Katerina berani nih untuk punya toko offline nih. Nah ini kenapa nih Bu Katerina nih berani punya toko offline nih, Bu? Ya bagi saya itu soalnya menarik juga ya Pak ya. Bisa apa namanya bertatap muka langsung sama orang lokal di sini, terus ngobrol tentang produk, tentang Indonesia gitu. Jadi buat saya tuh ya suka aja gitu. Bisa misalnya lebih mempresentasi produk-produk Indonesia gitu. Oke, dan konsumennya Bu, kalau kita bicara konsumennya lebih banyak orang Indonesia kah atau orang luar? Kalau saya dengar tadi Bu Katerina sampaikan orang Indonesia kan hanya 5.000 pada waktu itu dan sekarang mungkin hanya 10 ribuan lah, kecil sekali lah dibandingkan pengalaman Ibu waktu dulu di Surabaya jumlah orangnya kan sangat banyak. Nah, pembelinya ini lebih banyak orang mana Bu persentasenya Bu Katerina? Saat ini presentasinya tuh 50-50 Pak. 50% customer ini diaspora Indonesia, 50% itu dari orang lokal. Oke, orang lokal rata-rata apakah tadi orang Asia atau memang orang bulenya, orang setempat? Orang setempat, ya. Ya. Wah. Dan juga ada apa namanya orang Jerman yang tinggalnya dekat perbatasan, mereka datang belanja ke kami gitu. Terus kita ngobrol tentang liburan, mereka liburan ke Bali atau kemana. Jadi buat saya tuh menyenangkan sekali gitu loh, bisa berkomunikasi sama mereka, bisa tukar cerita, tukar pikiran. Terus kadang terus memperkenalkan produk-produk Indonesia. Mereka kadang oh ya di Bali waktu liburan saya ini minum ini atau makan ini gitu. Oke. Berarti tadi betul seperti saya sampaikan Bu bahwa diaspora itu menurut kami nih itu adalah duta produk Indonesia sebenarnya itu seperti Ibu ini karena seperti pengalaman saya lah, saya dulu ditempatkan di sini hanya 3 tahun, setelah itu pulang penggantinya ada lagi yang lain. Tetapi saya juga jaga hubungan, jaga tali persaudaraan dengan diaspora di sana. Jadi ada beberapa diaspora di Australia sama seperti Ibu juga impor produk Indonesia, kemudian jualan produk Indonesia, dan itu saya rasa bisa mempromosikan produk Indonesia secara benar-benar nih. Jadi tadi disampaikan Ibu ngobrol nih, dengan ngobrol saja itu cerita tentang Indonesia itu pasti orang juga akan tertarik dengan Indonesia ya Bu Katerina ya. Pak. Betul. Dan bahasanya di sana bahasa apa Bu? Bahasa Jerman atau bahasa apa? Bahasa Jerman Pak. Di tempat saya bahasa Jerman. Iya.
Swiss ada 3 bahasa yang diakui di Jerman, Prancis, sama Itali. Jerman, Prancis, dan Itali ya. Nah, kalau bahasa Ya, resminya sama. apakah itu diakuin sebagai bahasa resmi atau bagaimana, Bu Katarina? Itu bahasa resminya, Pak. Terus Semuanya berarti ada satu lagi bahasa Roman. Tapi untuk produk, untuk istilahnya itu label di kemasan, betul. Yang dipakai cuma 3. Jadi kita bisa ngasih keterangan setiap produk itu Jerman atau Prancis atau Itali itu. Berarti tidak harus Jerman atau harus 3-3-nya atau bisa salah satu, Bu? Kalau 3-3-nya sih lebih bagus, tapi salah satu juga boleh. Oke. Apakah semua orang di Swiss itu paham 3 bahasa itu, Bu? Atau memang sebagian saja? Enggak juga. Bu Katarina nih, kira-kira bahasa yang lancar selain bahasa Indonesia tentunya bahasa Bu di situ. Jerman ya, Bu ya? Jerman sama Swiss Jerman. Oh, Swiss Jerman berbeda ya itu ya, Jermannya ya? Iya. Oh, jadi orang Swiss bisa mengerti kalau orang Jerman ini berbicara, tapi orang Jerman nggak bisa ngerti kalau orang Swiss berbicara bahasa Swiss Jerman. itu kayak bahasa Jawa yang ngoko sama bahasa Jawa Inggil kali. Betul, iya. Nah, ternyata ada seperti itu juga di luar negeri nih, baru paham juga nih dari Katarina nih. Siap. Wah, luar biasa nih Bu Katarina. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai produk-produk yang Bu Katarina tadi perlihatkan dalam klipsnya. Tadi klipsnya cukup panjang, Bu, sekitar 4 sampai dengan 5 menit, tetapi saya sendiri kagum nih. Produknya macam-macam dari batik tadi aja, sambal, kecap, Indomie, kemudian tadi yang menarik makanan-makanan, pisang sama mangga pun ada tadi kalau nggak salah. Nah, kita mau bicara lebih detail lagi mengenai hal tersebut, tetapi kita mau melihat yang beberapa pesan-pesan berikut ini, Bu Katarina. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu di TV Desa dan juga tentunya di channel kami Export Expert Indonesia. Ini bisa disaksikan juga melalui satelit, melalui aplikasi Genflix dan juga aplikasi Export Expert Indonesia yang bisa di-download di Android. Jadi bagi yang belum mendownload aplikasi Export Expert Indonesia, langsung saja masuk ke Google Play, search aplikasi Ekspor No Ribet, dan di situ langsung download saja aplikasi kami, di mana rekan-rekan sekalian bisa melihat tentunya podcast ini lagi. Ada 50 episode di situ yang menghadirkan expert di bidang ekspor dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya terkini mengenai ekspor. Nah, pagi hari ini kita kehadiran expert lagi dari luar negeri, kita kehadiran Bu Katarina. Bu Katarina, kita lanjut bincang santai kita, Bu Katarina. Ini tadi kami sampaikan, ini memang gunanya untuk memberikan informasi, memberikan motivasi utamanya mengenai ekspor kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena seperti kita ketahui bersama sekarang perdagangan itu kan bebas ya, Bu Katarina ya. Bahkan dengan Swiss salah satunya, ini mungkin Bu Katarina juga paham, Indonesia ada perjanjian kerjasama dengan negara-negara EFTA. Nah, di situ beberapa produk Indonesia dan juga tentu tidak hanya Indonesia saja, Swiss juga itu biaya masuknya 0%. Nah, ini jadi
salah satu kenapa kami undang Bu Katerina untuk menjelaskan atau mungkin sekaligus memberikan tips dan triksnya mengenai hal tersebut. Nah, Bu Katerina, mungkin ini ada yang akan bertanya ke Ibu, tapi sebelumnya Ibu bisa jelaskan range produknya apa saja nih, Bu? Dari tadi betul nggak nih? Dari produk-produk UKM banyak juga ya, Bu Katerina ya. Terus kemudian produk pisang sama apa namanya mangga tadi betul Ibu impor juga dari Indonesia, Bu? Atau seperti apa itu, Bu Katerina? Kalau untuk produk segar saat ini tuh itu produk Thailand, Pak. Saya ambil dari Thailand. Karena dari Indonesia belum bisa menyuplai. Saya udah tanya ke beberapa perusahaan yang mereka istilahnya itu apa namanya, ada produk segar, terus mereka masih kendala ini apa namanya untuk menyuplai, untuk transportnya. Oke. Hampir sama juga kondisinya dengan waktu saya di Australia, Bu. Ternyata produk-produk yang segar itu dari negara tetangga kita, dari Thailand, Vietnam itu banyaknya. Ternyata di situ juga. Betul. Bu Katerina ya. Iya. Oke. Nah, kalau produk-produk lain, Bu, karena beberapa subscribers kami, followersnya dan members di Export Indonesia juga sering bertanya nih, mau cari buyer bagaimana nih? Padahal setiap minggu saya datangkan nih bayarnya itu langsung bisa ngobrol langsung dengan bayarnya nih. Ini salah satunya Bu Katerina ini kan buyer kita nih, buyer produk Indonesia. Nah, Bu Katerina bisa sampaikan produk-produk apa saja sih tadi yang kalau UKM tuh yang dibeli Ibu dan produk-produk lainnya? Produk yang kami pasarkan di sini itu bumbu-bumbu, terus habis gitu saus, kecap, sambal dan segala macam saus. Terus minuman, terus ini apa namanya kerupuk, camilan, terus habis gitu apa namanya barang-barang kerajinan rumah tangga, terus habis itu ya kayak semacam handicraft kayak ya batik, semacam itu, Pak. Wah, berarti macam-macam ya dari kayak mie. Sampai pakaian pun juga Ibu impor dari Indonesia ya? Iya, betul. Siap. Nah, ini mungkin ada yang penasaran nih dengan Ibu tadi. Ini ada Mas Toti. Silakan Mas Toti apabila ingin bertanya ke Ibu Katerina langsung. Halo, selamat siang. Selamat sore kalau di sini ya. Dan Ibu Katerina. Selamat pagi, Mas Toti. Silakan. Ingin bertanya apa ke Ibu? Saya Toti, asal dari Bogor. Nah, kebetulan saya ini punya cemilan di bidang cemilan komoditinya dari jamur, Pak, dan juga olahan dari jamur. Salah satunya kaldu jamur sama cemilannya. Apa boleh saya perlihatkan? Nah, boleh sekalian nih. Contohnya seperti ini, Pak. Ini contohnya keripik jamur. Nah, ini keripiknya. Dan ini kaldunya, Pak. Ini ada jamur freshnya juga. Ini. Gitu, Pak. Apakah bisa kalau dikirim ke Swiss dan semacamnya? Kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan. Siap. Makasih Mas Toti. Mungkin sebelum dijawab oleh calon buyernya nih bahasanya kan seperti itu ya. Pengen tahu pasti Bu Katerina bahan bakunya apa nih sama kemudian labelingnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum nanti Bu Katerina menjawab lebih detail, Mas Toti. Oke, baik Pak. Kalau untuk yang cemilan ini, yang musi ini, ini udah ada labelnya, udah lengkap, MUI, PIRT dan semacamnya, Pak. Ini udah lengkap. Namun kalau yang ini bakunya apa? Yang kaldu, dari apa? Bahan terbuat dari bakunya ya, Pak. Baik. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan ya, Pak. Bentar. Nah, untuk ini bahan bakunya itu jamur tiram, tepung beras, maizena, telur, rempah-rempah sama penyedap rasa ada untuk jamur aja, Pak. Gitu, Pak.
Kalau yang ini untuk kaldunya terbagi jadi dua, Pak. Ada yang premiumnya, ada juga yang lebih ekonomis. Perbedaannya hanya di campuran kaldu jamurnya aja, Pak. Seperti itu. Dan juga ada tepung jamur. Kalau ini fresh, langsung dari jamurnya, langsung dikeringkan lalu di blend. Seperti itu. Nah, kalau ini jamur kering yang langsung dikeringkan dengan mesin sih, seperti open gitu, Pak. Itu, Pak. Siap. Untuk kaldu, kalau untuk kaldu itu izinnya baru PIRT. Sejauh ini baru PIRT. Karena kami masih terkendala dengan akomodasi lainnya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti kita dengar nih masukan dari Bu Katerina. Tapi perlu Mas Toti pahami, aturan di Indonesia sama aturan di luar negeri beda nih. Jadi mungkin tadi aturan yang sampai untuk baru aturan di Indonesia. Nah, ini aturan di luar negerinya, aturan di Swiss khususnya, kita dengarkan dari expertnya nih, Bu Katerina. Silahkan Bu Katerina, bisa ditanggapi dari Mas Toti ini. Iya, Pak. Terima kasih Mas Toti. Untuk produk yang kami mau impor itu kita perlu tahu kualitas produk tersebut. Jadi mesti kami lihat komposisinya dulu, apa boleh masuk ke Swiss atau enggak. Ya, terus betul. Habis itu harus ada kayak semacam keterangan yang lengkap, jadi kayak ada tanggal kadaluarsanya, tanggal kapan, terus keterangan komposisinya, terus harus pakai label bahasa Jerman atau Prancis atau Italia. Ya. Terus beratnya harus tercantum. Ya. Jadi saya perlu komposisinya bahan itu apa boleh masuk ke Swiss atau enggak. Kalau oke, ya kita bisa bantu untuk impor. Oke. Nah, jadi tadi yang disampaikan Bu Katerina, Mas Toti. Jadi betul ini bagi semuanya. Tadi memang kita perlu izin-izin di Indonesia itu perlu, karena kadang kan kita nggak jualannya ke luar negeri juga, jualannya di lokal. Jadi biasanya kalau sudah laku di lokal baru dia jual di luar negeri. Tetapi ada juga beberapa produk yang dia fokusnya hanya ke luar negeri, tidak jual di lokal, bahkan tadi mungkin ya izin PIRT aja nggak punya, tapi dia memang khusus contohnya ke Swiss lah, bahasanya sudah bahasa Jerman, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Tetapi kita tadi sudah mendengarkan dari Bu Katerina, beliau sebenarnya berkenan kalau semuanya sudah sesuai dengan standar di Swiss, labelingnya sudah sesuai, ingredients-nya juga tidak ada yang dilarang masuk ke Swiss. Tentu nanti apabila harganya cocok bisa diimpor ya, Bu Katerina ya, seperti itu ya. Iya. Gitu, Mas Toti. Nanti lebih detailnya silahkan nanti bisa email ke kami. Nanti saya bantu Bu Katerina untuk coba memberikan sedikit review terhadap produk-produk teman-teman ini sekalian. Nanti bisa email kami, bisa di-chat di YouTube-nya, bisa juga melalui channel Instagram, kemudian kita juga ada TikTok dan yang lain-lain, dan juga mungkin di aplikasi Android Export Indonesia. Silahkan bisa komunikasi lewat di situ supaya lebih detailnya. Nah, Bu Katerina, ini ada lagi yang pertanyaan lain atau Mas Toti ingin bertanya lagi nih ke Bu Katerina nih? Jarang-jarang loh kita undang dari Swiss nih. Itu Pak, sejauh ini kita baru punya olahan seperti itu aja. Cuma kalau untuk jamur fresh apakah bisa ya? Tapi kalau jangka waktu dari Indonesia ke Swiss itu berapa lama ya kalau misalkan jamur fresh langsung? Nah, betul. Katerina nih, pengalaman saya tuh minimal life sale-nya setahun ya, tapi nggak tahu, betul nggak Bu Katerina? Ya, setahun ya. Apa ya? Tapi tadi Mas itu mau jual jamur fresh atau gimana? Saya kurang. Oh iya, kalau misalkan jamur fresh itu kemungkinan bisa tahu enggak ya Bu, kalau di
diekspor gitu? Kalau jamur fresh itu kayaknya susah juga ya Mas ya. Agak sulit ya. Iya, soalnya kan Berarti jamur fresh itu kan apa namanya, tanggal kadaluarsanya itu kayaknya pendek. iya. Ya, Pendek kurang sekali. lebih 5 hari sampai 1 minggu. Iya, Berarti kayaknya nggak bisa. Baiknya di produk olahannya ya Bu ya. Iya, betul ya. Betul, betul. Jadi memang tadi disampaikan Mas Toti, kalau kita jualan di luar itu sebetulnya life cycle-nya harus lebih panjang. Ya tadi minimal setahun. Kenapa? Ngirim ke Swiss aja kan butuh waktu, anggap aja lah sebulan, 2 bulan lah. Apalagi kondisi sekarang ini ya, kontainer juga susah. Ketika sampai di sana, Ibu Katerina kan harus taruh di shelf-nya dulu. Ini kebetulan Bu Katerina langsung distributor ya, Ibu ya, berarti ya. Jadi impor langsung didistribut, tapi biasanya ada juga yang impor, dia hanya importir saja. Jadi dia harus cari ke distributor lagi. Nah, itu butuh waktu lagi. Anggap aja 1 bulan lagi. Ya, setelah itu dijual. Nah, ketika dijual itu orang pasti maunya belum tentu langsung laku ya, Bu Katerina ya. Nah, itu butuh waktu. Dan orang kalau mepet waktu kadaluarsanya, orang juga nggak mau beli. Jadi itu yang perlu kita pahami. Sebenarnya hampir sama kok jualan di dalam negeri dengan di luar. Nah, kita tinggal mindsetnya itu kita samakan, dalam artian kalau kita bisa jualan di dalam negeri dengan standar yang seperti itu, di luar negeri pun mirip, tetapi mungkin ya dengan aturan yang disesuaikan dengan negara setempat. Mungkin ada tambahan, Bu Katerina? Nggak ada Pak tambahannya. Cuma itu aja. Terus habis itu kemasannya juga harus yang menarik gitu, supaya ya menarik pembeli juga kan, kalau kemasannya bagus gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu dan sama-sama. Siap. Nah, itu sekarang kemasan itu juga penting sekali karena mungkin rasanya sudah enak, kita yakinlah enak lah, tetapi untuk meyakinkan orang itu kan harus memegang produknya dulu ya Bu ya. Kalau produknya aja mungkin hanya pastikan, kalau di Surabaya lah dulu dikaretin lah, orang juga nggak bakalan beli. Nah, ini kan harus dikasih kemasan yang bagus, labelingnya juga sesuai. Nah, itu baru orang juga akan mencoba, minimal mencoba dulu. Nah, setelah mencoba, nah itu baru nanti bisa mungkin akhirnya repeat order begitu. Nah, ini ada yang bertanya, Katerina di kolom chat, Pak Aris dan Bu Katerina, ini ada pertanyaan terkait produk madu dan kopi. Apakah marketnya besar di Swiss? Kemudian regulasi apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin masuk Swiss? Nah, ini spesifik nih madu dan kopi nih. Silakan Bu, ada masukan Bu ke kami nih Bu. Iya, untuk madu kita sampai sekarang ini belum pernah nyoba ya Pak untuk impor, karena mana ya, menurut kami tuh dulu madu di Swiss ini mungkin lebih bagus. Baik. Lebih bagus kualitasnya mungkin ya dari Indonesia. Saya nggak tahu sekarang karena saya belum pernah import madu gitu loh. Tapi kalau untuk kopi itu memang banyak peminatnya. Gitu, kopi bijian atau kopi bubuk gitu, atau kopi instan itu memang banyak peminatnya. Dan kita sudah import kopi juga. Syarat-syaratnya apa Bu kalau ingin masuk ke Swiss? Tadi kalau madu mungkin tadi betul seperti Ibu sampaikan, suatu negara itu kadang-kadang kan memang memproteksi produk dalam negerinya ya, enggak kadang-kadang biasanya memang lakukan. Contoh tadi ke madu, kelihatannya pajaknya juga tinggi Bu kalau ingin masuk ke Swiss, kalaupun bisa ya, itu pajaknya juga tinggi. Nanti pajaknya tinggi belum tentu bisa jualan. Kalau Bu Katerina kan namanya jualan kan harus untung, kalau nggak untung ya nggak mungkin beli juga kan Bu ya. Iya nah, betul Pak. Sekarang kalau Bu, perizinannya bagaimana Bu kalau kopi Bu? Untuk kopi maksudnya perizinan di Swiss ini? Ya di Swiss betul. Ya di Swiss ini kita sudah punya izin dari Swiss untuk impor kopi di Indonesia. Terus jadi harus ada izin khusus ya dari importirnya ya, betul, Bu ya? Betul Pak. Ya, untuk kopi kita harus ada izin khusus, beras juga.
Terus habis itu tepung juga ada izin khusus. Oke, dan Ibu ada izinnya di situ? Ada. Kita semua ada izinnya. Oke. Nah, ini mungkin sebagai tambahan juga bagi yang mendengarkan, melihat podcast ini. Jadi memang itu betul tadi yang disampaikan Ibu, Bu Katerina, suatu importir itu berbeda-beda. Ada juga yang importir dia hanya impor saja, tetapi dia tidak punya izin untuk distribusi. Nah, itu akan berbeda lagi. Nah, ketika kita mau masuk ke negara tujuan ekspor kita harus paham itu dulu. Nanti kalau memang kita asal jual saja, bayarnya mungkin belum punya izin tersebut, dan mungkin akan ada kendala ketika kita memasuki ke negara tujuan ekspor kita. Khususnya kalau Swiss, mungkin kita harus pelajari aturan di negara Swiss seperti apa. Kita juga harus lakukan, tanyakan ke bayarnya, apakah mereka punya izin-izin tertentu ini atau tidak. Dan itu semuanya sebetulnya kita bisa dapatkan secara mudah ya, Bu Katerina ya. Kalau mau dapat informasi itu kira-kira di mana nih, Bu Katerina nih? Kalau informasi terkait aturan di Swiss, ada website khusus atau bagaimana? Ada, coba di Google di ini tares.ch. Tares.ch. Ya. Oke. .ch ya kalau di Swiss ya. Iya, di situ ada informasi mengenai import ekspor ini di Switzerland. Di spell Bu. Tares itu gimana tadi? Tares itu TARES.ch. Oh, Tares ya, biasa ya, tares.ch ya. Ya. Oke, siap. Nah, ini pelajaran juga bagi saya nih, Bu. Ini saya juga kalau ingin masuk ke Swiss, salah satunya kita harus memahami peraturan-peraturan yang ada di sini. Nah, ini menarik sekali nih. Nah, Bu Katerina, mungkin kalau produk, Bu, tadi kan ada beberapa macam-macam ya produk ya. Bu Katerina, produk yang paling banyak Ibu impor dan paling banyak laku di tempat Ibu lah, itu apa, Bu? Bumbu, Pak. Bumbu? Iya. Bumbu apa nih? Bumbu ini, bumbu instan kayak bumbu nasi goreng, bumbu rendang, ya macam-macam bumbu-bumbu Indonesia gitu. Itu menarik. Ketumbar, kalau yang bumbu bukan instan tuh kayak ketumbar, kemiri itu juga paling laku, daun salam, daun kunyit, terus kencur, seperti itu. Tapi sudah diolah ya Bu ya, tadi kunyit segala kencur itu sudah diolah atau memang masih fresh? Itu belum diolah. Oh, belum diolah. Jadi saya import bumbu instan sama bumbu yang belum diolah. Oke, bisa Bu masuk ke situ Bu, yang belum diolah segala? Bisa Pak. Oke, wah luar biasa nih. Ini berarti nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih. Setahu saya memang untuk barang-barang tadi yang masih komoditi ya, itu memang ada perlakuan khusus dan izin khusus nih. Berarti Bu Katerina punya izin tersebut nih, kelihatannya nih. Iya, kami punya izinnya, ya. Oke, nah ini ada yang juga yang bertanya nih, Bu Katerina. Ini namanya dari Mbak Lia. Dia tadi sempat lihat di videonya Ibu, ada gula kelapa. Nah ini nanya nih, potensi gula kelapanya seperti apa, standarnya seperti apa, persyaratannya. Karena pernah kirim sampel 5 kilo dalam bentuk pouch 500 gram. Kalau salah satu bayarnya ini nggak tahu bayarnya siapa nih. Mungkin Mbak Lia kalau pengen bicara nih, apakah bayarnya Bu Katerina atau bukan? Kelihatannya bukan nih. Tapi mungkin Bu Katerina bisa kasih informasi mengenai gula kelapa nih, Bu Katerina. Memang Ibu impor juga dan ada persyaratan khusus kah? Iya, saya juga import gula kelapa dan kebetulan penjualan di tempat kami tuh untuk gula kelapa juga bagus, ya kan. Terus persyaratannya itu pokoknya untuk gula kelapa itu kualitasnya harus bagus, Pak. Jadi kalau sewaktu dimasak itu gulanya bersih, terus kering, ya kan. Terus kemasannya juga harus menarik gitu. Kemasannya harus menarik ya. Salah satu kuncinya memang ya Bu ya. Iya. Nah ini bagi yang pengen tahu kemasan yang
menarik dan kelihatannya bisa dijual di tempatnya Bu Katerina atau di Swiss, mungkin bisa langsung saja lihat di websitenya Bu Katerina. Websitenya pasar/indonesia.com ya, Bu Katerina ya. Betul ya. Atau ada website yang lain, Bu? Ada pasar, terus habis itu minus Indonesia.ch. Oke, .com.ch ya. Nah, ya, ini betul, yang tadi ada yang bertanya, ini ada kontaknya atau email Bu Katerina di mana? Silahkan saja masuk ke website tersebut. Nanti bisa komunikasi lewat website tersebut, atau nanti bisa juga lewat kami, bisa nanti akan kami bantu komunikasi ke Bu Katerina, karena kan tentunya perbedaan waktu nih. Di sini sudah sore menjelang malam, Bu Katerina baru mau buka toko. Jadi ini sebenarnya kita ganggu waktunya Bu Katerina nih pagi-pagi nih untuk memberikan informasi dan tentunya motivasi kepada kita semua mengenai ekspor, khususnya potensi ekspor ke Swiss melalui pasar Indonesia. Nah, Bu Katerina, kalau bicara produk nih, kembali lagi tadi produk yang paling banyak. Kalau menurut Bu Katerina yang paling aneh atau paling unik Bu Katerina pernah impor dari Indonesia itu apa, Bu? Paling unik apa ya, Pak ya? Kayak tadi apa ya, sempat kita lihat itu kan ya, tadi kan saya bilang ada tiwul lah, tapi ternyata bukan ya, itu kan makanan ya. Tapi apa Bu yang semacam itu? Atau yang paling sulit lah, mungkin Ibu perlu perizinan yang wah ini harus apa, sempat tertahan dulu waktu impornya, tapi ternyata memang ini pesanan khusus, seperti itu ada nggak Bu Katerina? Bagi kami yang masih sulit untuk impor itu produksi daging, semacam abon, sama produksi ikan, semacam ikan asin, Pak. Tapi gitu. Pernah Ibu impor juga? Dulu pertama kali pernah kita impor, terus ada kendala, karena perizinannya kurang lengkap. Jadi dari Swiss kita harus semacam ada kayak formulir, kayak seperti surat kesehatan yang harus diisikan ke supplier yang di Indonesia. Sampai sekarang kita masih kendala untuk impor itu abon sama ikan asin lah katakanlah. Tapi masih sebetulnya belum, mereka masih belum bisa memenuhi maksudnya memenuhi persyaratan dari Swiss gitu. Oke, siap. Nah, nanti itu tugas kami Bu, salah satunya Bu, tugas saya juga, kami juga di Kementerian Perdagangan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut gimana caranya ke pasar Swiss lah, salah satunya dengan bantuan Bu Katerina tentunya nih. Nah, ini berarti tadi Bu Katerina kan bisa dibilang membuka pintu nih kepada pelaku usaha Indonesia apabila kembali lagi persyaratannya sesuai dengan aturan setempat, aturan kalau kita bicara Swiss di Swiss, dan harganya tentunya kompetitif, itu nanti kita mungkin bisa diskusi supaya bisa ngambil produk dari pelaku di Indonesia ya, Bu Katerina. Betul ya? Pak, betul ya. Siap. Nah, ini luar biasa kita diskusi kita pada pagi hari ini waktu Swiss, Bu Katerina, kita mendapatkan informasi yang sangat banyak dari Ibu, dan yang paling utama nih Bu, kita mendapatkan motivasi Bu. Ternyata produk Indonesia bisa dikirim kok di luar negeri, ada bayarnya dan pembelinya pun juga cukup banyak. Terbukti nih dari tahun 99 Bu Katerina ternyata masih jualan produk Indonesia. Ini salah satu toko yang pertama dan paling tua mungkin nih di toko Indonesia di luar, betul. Nih kelihatannya bukan? Iya betul Pak. Siap. Nah, ini luar biasa, saya secara pribadi dan tim mengucapkan terima kasih Bu Katerina. Ini mungkin kita ingin dengar semacam closing statement dari Bu Katerina kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia yang melihat ini, baik nanti ini kan lewat YouTube juga Bu, nanti lihatnya mungkin sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi melihat ini. Motivasi apa Bu kepada kita semua supaya bisa berani ekspor khususnya ke Swiss Bu? Monggo Bu, silahkan Bu. Motivasi apa ya Pak ya, saya berharap semakin banyak produk harapan ini. Ibu, betul lah harapan Ibu kepada produk Indonesia dan pemerintah Indonesia, silahkan Bu, nggak apa-apa Bu.
Ya, saya berharap semakin banyak produk Indonesia yang bisa kita jual atau kita pasarkan di Swiss ini, dan Indonesia semakin dikenal gitu. Oke, salah satunya dikenal Indonesia dengan semakin banyak produk yang beredar Betul, di ya. tempat ya, tentunya ya, betul sekali. Nah, Betul, ya. terima kasih nih Bu Katerina terhadap pencerahannya kepada kita semua, dan jelas kami juga berterima kasih nih kepada Ibu nih sudah tidak bosan-bosannya mempromosikan produk Indonesia sejak tahun 99. Itu berapa tahun nih Bu? Itu 22 tahun ya, 23 tahun tidak berhenti-berhenti mengimpor produk Indonesia, dan Bu Katerina tadi sampaikan masih ingin impor semakin banyak ya Bu ya. Betul. Supaya tentu semakin membanjiri Swiss, dan tidak hanya Swiss juga di Eropa dan juga di seluruh dunia. Nah, ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Katerina. Tetap jaga kesehatan Bu. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman diaspora yang ada di Swiss, dan salam buat buyer-buyernya. Semoga tetap membeli produk Indonesia, semakin banyak membeli produk Indonesia. Terima kasih Bu, sekali lagi. Pak. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam ekspor. Salam ekspor.